pujian, hormat kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang mengurapi setiap kami di tempat ini. Biar kami semua Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara siap memuji nama Tuhan? Amin. Mau meninggikan nama Tuhan? Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan umat ini. Ku
Silakan duduk jemaat. Saya mau sedikit cerita. Mungkin ini bukan cerita yang besar gitu ya, tapi biar ini menguatkan setiap kita. Sekitar 2 minggu lalu anak saya itu sakit diare gitu ya. Namanya seorang ibu kan pasti khawatir ya sama anaknya. Terus diarenya itu nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung sembuh. Pasti kan saya sebagai mamanya kan pasti, aduh kenapa ya nggak sembuh-sembuh gitu. Diare kan biasanya paling berapa hari, 3 hari gitu ya. Ini tuh sampai seminggu, sampai kasihan sampai ruam gitu ya. Ruamnya tuh yang benar-benar ruam sekali, merah sekali. Dipegang pun, bahkan cuma dipegang di sekitaran ruam aja tuh anaknya udah kesakitan, nangis kayak gitu. Saya pun ikutan nangis gitu kan. Di situ kayak saya tuh capek gitu ya. Tuhan kok nggak beres-beres ya? Meskipun kata orang-orang mungkin nggak apa-apa kok, itu anaknya mau bisa apa kan gitu. Tapi tetap ya saya tuh ada rasa khawatir gitu. Sampai udah mendingan tapi gitu lagi, udah mendingan gitu lagi. Tapi di situ saya belajar untuk berserah penuh sama Tuhan. Kebetulan 2 minggu lalu juga Bapak Gembala khotbahnya tentang mujizat gitu. Percaya aja sama Tuhan, pasti mujizat akan kita alami gitu. Dan saya belajar itu, saya belajar untuk berserah, saya belajar untuk percaya aja gitu ya. Kayak gitu. Nah di situ saya, oke, Tuhan, saya mau berserah sama Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika di hari saya mulai ya udah Tuhan kayak gitu, besoknya langsung sembuh. Padahal di hari ini tuh di hari itu masih berkali-kali, lebih dari 5 kali kayak gitu. Kayaknya buat besok sembuh tuh kayaknya nggak mungkin deh, karena ini kayak nggak ada mendingannya gitu. Besoknya langsung sembuh kayak gitu. Biar nama Tuhan yang dimuliakan ya. Terus satu lagi kayak waktu itu di tengah-tengah itu kan saya lagi capek sekali. Saya tuh cuma ngebatin gini, aduh pengen sate ya kayak gitu. Nggak lama, nggak sampai 5 menit suami saya tuh telepon, mau sate nggak? Ini aku udah di depan warung satenya gitu. Dan di situ saya kayak, oh iya Tuhan tuh masih, itu saya yakin itu penghiburan dari Tuhan ya. Tuhan tuh masih menyertai saya kayak gitu. Saya percaya itu Tuhan masih ada, Tuhan tuh selalu menyertai kita apapun keadaannya kayak gitu ya. Saya nggak tahu hari ini saudara kesini membawa apa, mungkin membawa beban, membawa sakit penyakit atau apapun itu. Tapi saya mau sampaikan, jangan takut. Tuhan tuh selalu bersama kita, selalu menyertai kita. Tuhan tahu yang kita alami apa. Tetap percaya aja sama Tuhan.
kepada Tuhan yang punya kuasa, saudaraku. Yes, amin. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap ada, tetapi ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Yes, haleluya. Pribadi Tuhan takkan pernah berubah. Amin. Iman yang aku pegang pada Kamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu. Sekali lagi katakan dengan iman kita. Iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat kita, Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi Tuhan Yesus setiap kami Bapa yang berkumpul pada saat ini. Biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami agar kami, mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus mau sampaikan pada pagi hari ini. Dan kami akan mengalami perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Yang siap mendengarkan firman Tuhan angkat tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Kita harus menempatkan firman Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kita semua. Bahkan firman Tuhan itu bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Apapun keadaan kita, selalu memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan yang patut ditinggikan. Ya, saudaraku, hari ini adalah minggu terakhir dan hari terakhir di bulan November, betul? Betul ya. Besok kita sudah masuk Desember loh, saudaraku. Nggak kerasa ya. Ini udah vibe-nya udah Christmas ya. Walaupun belum ada pohon Natal, tapi besok mungkin udah mau didekor Natal ya. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan menikmati ya suasana Natal. Siapa yang rindu Natal? Coba angkat tangannya. Penuh dengan harapan, mau angkat tangannya ya. Selalu ada berkat yang besar di bulan Desember ya. Bahkan kalau beberapa hamba Tuhan dan beberapa anak-anak Tuhan selalu yang teliti ya gitu. Di bulan Desember tuh benar-benar penuh berkah. Kalau orang seberang bilang bulan Ramadan ya penuh dengan berkah. Ini bulan Desember tuh aduh saudaraku, benar-benar penuh dengan berkah. Oleh sebab itu kadang-kadang iblis bekerja, mengambil sukacita kita, mengambil berkat. Nah, kita harus jaga itu saudaraku, supaya kita bisa menikmati Tuhan yang luar biasa ya. Natal pertama itu Jumat depan. Jumat depan kita ada namanya Midweek Worship Community Spesial Natal. Jadi saudara jangan ketinggalan acara online di GBS Kalvari ini namanya Midweek Worship Community. Ya, tapi saya rasa banyak orang-orang yang masih bengong nih, ya, nggak pada ikutan ya online ya. Siaran Midweek kita ini udah sampai ke mancanegara, seluruh Indonesia dan bahkan udah di beberapa negara lain, termasuk di Jerman, Belanda sudah ada. Ada sahabat-sahabat kami yang membagikan link di sana, tentunya pasti sudah tersebar. Jangan saudara nanti ketinggalan, ketemu ada teman-teman, siaran Midweek Worship suka ikut ya? Apa itu Midweek Worship Community? Bilangnya gini, saya nggak ada kuota. Padahal kalau scroll TikTok, scroll Instagram, ya sampai berjam-jam ya. Midweek Worship Community ini kurang lebih cuma 40 menit, tidak terlalu
menguras kuota. Saya tidak pernah hitung berapa kuota yang dikeluarkan, tapi itu sedikit sekali. Jadi tetapi bisa memberkati kita ya. Sepanjang Desember ini saya sudah mengundang beberapa hamba Tuhan dari dalam dan luar negeri untuk mengisi di Midweek Worship. Hamba-hamba Tuhan besar loh, yang mau meluangkan waktunya untuk mengisi di Midweek Worship ya. Oleh sebab itu saudara jangan ketinggalan ya, setiap hari Jumat jam 8. Sepanjang Desember ini kita akan menikmati Midweek Worship Special Christmas. Kemudian ada, saya promosi dikit ya, kayak kalau Gunawan kan promosi terus. Jadi supaya ingat gitu ya. Kemudian Natal yang terdekat lagi ada Christmas Calvary Woman kalau nggak salah. Betul? Betul ya? Itu wanita-wanita, semua yang namanya wanita harus berkumpul. Tanggal 12 nanti adalah detailnya. Kemudian ada lagi Christmas House of Blessing. Seluruh jemaat GBS Calvary yang nggak pernah suka ikut House of Blessing diundang untuk House of Blessing ya, di rumahnya Ibu Dewi, dan kita akan bersuka cita bersama-sama di sana ya. Kemudian ada lagi Celebration Christmas tanggal 25 Desember. Kemudian ada Christmas Carol ya, ada Christmas Carol ya. Saudara nggak pernah ikutan, ada yang mau ikutan nanti daftar sama Bu Maya untuk kita ikutan ya Christmas Carol. Seru kita keliling ya. Kayak kita merasakan sukacita Natal. Kemudian ada lagi End Year Celebration. Siapkan, di situ ada malam kesaksian dan pujian di akhir tahun. Kemudian ada New Year Celebration ya, sepanjang Desember ini sampai nanti tanggal 1 Januari 2006 kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan ya. 2026 kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara mau mengikutinya? Angkat tangannya mau mengikutinya? Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudaraku, hari ini saya mau khotbah tentang build integrity. Coba sama-sama ucapkan build. Pakai build gitu ya. Build integrity. Artinya bangun integritas. Sama-sama ucapkan bangun integritas. Ini agak sulit ya mengartikan integritas. Ketika saya tanya juga sama anak-anak muda di luar sana, di tempat ini, orang-orang yang sudah dewasa, susah mengungkapkan apa yang namanya integritas. Di HOB juga tidak ada yang menjawab ya kemarin tentang integritas itu apa ya? Semacam talas atau apa gitu integritas itu ya. Integritas itu artinya gini, Saudara. Ya, saya udah dari berbagai sumber dan saya sederhanakan. Tapi nggak ngaco ya artinya. Ini artinya. Coba sama-sama baca. Integritas adalah keadaan di mana apa yang kita percayai, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita percayai, apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita lakukan. Dengan arti kata lain, selaras. Sama-sama katakan selaras. Iya. Itu artinya integritas ya. Contoh kecil gini. Kalau saudara bilang makanan itu enak, tapi itu buatan saya misalnya, ya rasanya nggak enak sebetulnya. Tapi karena saya tanya, saya kasih sama Bu, jangan marah ya Bu ya, kasih contoh Ibu Hera. Bu Hera, ini makanan saya, buatan saya, cobain, enak. Ternyata rasanya asin teuing, terlalu manis, keras. Itu ini makanan apa gitu. Begitu dimakan, enak, Bu Hera, enak. Terus, oke, kalau gitu nanti saya buatin lebih banyak deh. Saya pulang. Terus begitu saya balik, dia bilang, itu bukan integritas, ya. Jadi integritas itu apa yang dipercayai, apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Itu integritas. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, seberapa penting sih integritas itu, ya? Nah, pentingnya seperti ini. Pentingnya seperti sebuah fondasi bangunan. Demikian pula integritas adalah fondasi hidup kita. Saudara pernah melihat bangunan yang mewah, megah, tetapi tiba-tiba retak dan juga kemudian roboh. Itu penyebabnya ternyata, itu banyak sekali kejadian. Itu penyebabnya bukan karena catnya kurang bagus atau karena materialnya kurang bagus, udah pakai material nomor 1 paling bagus KW, bukan KW,
material yang bagus lah, bukan KW ya, bagus-bagus ya. Itu bukan karena bahannya, tetapi karena fondasinya. Ya kalau seorang arsitek atau ahli bangunan itu pasti tahu. Kalau fondasinya udah nggak benar, fondasinya nggak lurus, miring, ya makanya kalau tukang bangunan suka diukur loh, pakai benang. Oh zaman dulu ya, pernah lihat ya orang ngebangun? Ya, itu pakai benang. Diukur biar lurus. Kalau miring aja dikit, sekian miring, wah itu tunggu beberapa tahun roboh pasti. Jadi harus lurus, nggak boleh miring. Fondasinya harus kuat. Ya. Nah demikian pula fondasi hidup kita itu paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Menentukan nasib segala sesuatu atas hidup kita. Dan fondasi itu adalah fondasi integritas. Ternyata sedemikian penting integritas. Dan selama ini kita nggak ngerti integritas. Jemaat GBS Kalvari dan juga yang mengikuti online harus ngerti. Mulai detik ini, walaupun ini sudah memasuki akhir tahun, ya, kita harus ngerti integritas. Amin. Sama-sama katakan integritas. Ya, bangun integritas, build integrity. Kita harus membangun. Nggak ada kata terlambat. Ya. Nah, ada seorang yang menjadi role model di Alkitab. Ya. Contohnya adalah Daniel. Ya. Daniel ini seorang nabi Tuhan dan dia punya integritas yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya. Sebab itu Daniel menjadi orang yang sangat pintar. Kemudian berhikmat, diurapi Tuhan dan disayang oleh raja. Nah, saya cerita sedikit ya tentang Daniel ini, karena saya mau masuk ke firman Tuhan ini, bagaimana membangun hidup yang berintegritas, ya, bagaimana membangun hidup yang berintegritas. Tapi yang pertama saya mau cerita tentang Daniel dulu. Daniel ini seorang yang sangat berintegritas. Dia punya satu integritas kepada Tuhan, ya. Pola hidup dan juga karakternya itu sudah dibangun dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya dia menjadi orang yang sangat pandai, smart, ya, sangat bijaksana. Dia juga dipakai di mana-mana. Dia punya disayang juga sama raja. Nah, karena dia sangat disayang sama raja, ya, itu jadi kecemburuan. Ya, banyak orang-orang yang nggak suka kalau dekat sama petinggi. Di sini ada yang dekat sama petinggi, sama misalnya Prabowo. Ada yang dekat sama Prabowo? Sudah kenal sama Prabowo? Tahu? Kenal enggak ya? Ada yang dekat nggak? Cian mungkin dekat sama Prabowo? Nggak? Punya nomor WA pribadinya? Kalau saya minta ya. Bercanda ya. Kalau orang yang dekat sama petinggi ini, dan dia dekat sama raja, banyak orang yang nggak suka. Karena kalau udah disayang raja, biasanya apa? Ada fasilitas yang diberikan, betul nggak? Fasilitas, privilege, betul. Ya, tetapi orang banyak yang nggak suka. Maya dekat sama bosnya nih. Maya perlu apa? Saya perlu ini ke Sukabumi, saya mau pakai Alphard saya. Lama kelamaan ada yang iri nggak? Direktur aja dikasih, kok Maya dikasih. Nah, Daniel tuh gitu. Banyak privilege yang diberikan. Sayang raja tuh, karena setiap kali dia minta pendapat, wah, Daniel mengeluarkan ide-idenya yang brilian, yang bisa membangun kerajaan dengan luar biasa. Nah, ini banyak yang suka. Dan orang-orang sekitarnya, petinggi-petinggi lain tuh iri hati. Apa namanya? Iri hati. Makanya jangan suka iri hati. Iri hati itu jadi jahat, teman. Nah, terus gitu, pasti lihat gitu, wah, Daniel nih kurang ajar ya. Dia menggantikan posisi kita, segala macam. Lihat, disayang sama raja apa. Akhirnya timbullah gosip. Gimana kita jatuhkan Daniel? Kita lihat kekurangannya apa. Mereka memantau selama berapa hari, berapa bulan mungkin. Daniel tuh nggak ada kedapatan kesalahan. Nanti saudara baca di Daniel pasal 1 sampai 10 ya. Itu ada cerita yang luar biasa, tidak terdapat kesalahan, nggak korupsi, ya, nggak menjilat, kemudian tidak selalu melakukan tugasnya dengan benar. Gitu. Apa ya? Terus dia ngapain sih? Dia kok bisa hebat begitu? Orang-orang bilang. Coba kita lihat. Oh, Daniel tuh orang yang taat. Daniel taat aja banyak yang iri. Daniel taat. Dia selalu melakukan ibadah.
Ya, di Daniel dikatakan dia 3 kali sehari dalam beribadah, dia taat. Wah, ini yang udah iri hati, ngelihat taat tuh bukan ikutan jadi taat. Kita gunakan ketaatannya, kita jebak raja. Terus gimana caranya? Kita akan bikin peraturan, ya, kita akan bikin larangan. Nah, sampai di situ dulu ceritanya. Saya akan masuk ke firman Tuhan. Nah, bagaimana membangun hidup berintegritas? Pertama, integritas dimulai dari ketetapan hati. Sama-sama bilang ketetapan hati. Oke, ya. Nah, kemudian cerita Daniel tadi kita sambung lagi, ya, bahwa Daniel tuh mau dijebak. Dijebaknya gini, katanya, kita bikin peraturan selama sebulan penuh 30 hari. Setiap orang di masyarakat di kerajaan ini, ya, mulai petinggi sampai rakyat, nggak boleh meminta kepada dewa atau kepada Tuhannya. Meminta apapun juga boleh. Minta sama raja, raja akan kasih. Enak nggak peraturannya? Enak nggak peraturannya? Misalnya Gusulik. Nah, oke, lagi merenung ya. Ini apa nih peraturannya? Kalau selama sebulan ini, ya, kita nggak boleh berbakti sama Tuhan. Kata presiden, ya, presiden yang mana lah, presiden mana lah, terserah. Nggak boleh berbakti, tapi minta sama presiden. Minta apa dikasih? Wah, gitu kebetulan nih, BLT, bantuan langsung tunai. Jangan 900.000, 900 juta dikasih. Wah, belum apa-apa dah. Wow, 900 juta, ya, dikasih. Nah, kira-kira peraturan itu memberatkan nggak? Enggak, betul nggak? Tapi peraturan itu untuk menjebak. Dan dia kira-kira gimana? Sebulan ini lah, udahlah, nggak usah ibadah, nggak usah berdoa, minta sama raja, susah-susah, ya, Tuhan nggak kelihatan kan? Kalau raja mau udah jelas-jelas ngasih, minta apa kayak, minta rumah, minta kaya, asik selama sebulan penuh. Udah, nggak usah ibadah dulu, nanti bulan depan kita ibadah lagi. Salah? Hah? Kalau di mata dunia nggak salah, tetapi Daniel betul tadi yang Eni bilang salah, ya. Dan dia punya satu komitmen. Nah, ini integritas. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, kita nanti lanjutkan ceritanya. Kita masuk ke poin. Bagaimana membangun hidup berintegritas? Yang pertama adalah integritas dimulai dari ketetapan hati. Sama-sama katakan ketetapan hati. Ya, ketetapan hati itu gitu. Harus mantepin hatinya. Aku mau berintegritas. Aku mau ibadah. Aku mengasihi Tuhan. Gitu. Itu ketetapan hati. Nah, kita baca sekarang Daniel 1 ayat 8. Ya, ini di perikop Daniel ya. Saya akan membahasnya di perikop Daniel. Daniel 1 ayat 8, sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, pada waktu itu Daniel diberikan privilege, ya, oleh raja untuk dia mendapatkan makanan dan anggur. Dan saya tidak bahas itu, tetapi kurang lebih kalau makanan dan anggur itu dimakan oleh Daniel, itu menajiskan dirinya, ya, karena ada sesuatu yang tidak boleh pada waktu dulu, hukum Taurat berlaku, ya, saudara. Nah, tetapi di sini dikatakan Daniel berketetapan. Itu artinya adalah keputusan iman yang berani, punya ketetapan hati. Itu keputusan iman yang berani. Meskipun Daniel menyadari resikonya, dia akan dihukum, dia akan dipecat oleh raja. Bayangkan udah dikasih privilege, Mike, ini ya buat kamu ya, Alphard, ya, mobil Alphard ya. Dia bilang, nggak mau. Kira-kira yang ngasihnya kasih gue nggak? Ini anaknya udah dikasih Alphard nggak mau, pengennya apa lagi? Mobil listrik apa yang baru? Ya kan, pasti kesinggung kan? Sama, dan dia juga dapat privilege untuk mendapatkan makanan dan minuman raja, tetapi dia tidak mau menajiskan dirinya, karena pada waktu itu nggak boleh. Ya, ini bicara soal ketetapan hati. Ini adalah iman yang berani. Sama-sama katakan iman yang berani. Nah, Daniel punya iman yang berani untuk
melakukan, untuk menolak, untuk tidak menajiskan dirinya. Iman. Karena iman itu akan menjadi ke bawah, iman itu akan luruh kalau hidup kita terus dinajiskan. Ya. Ini menjaga diri. Ya. Dan iman ini, iman yang berani ini, ya, mengalahkan rasa takutnya kepada manusia. Berketetapan artinya komitmen untuk hidup kudus. Sama-sama katakan hidup kudus. Kata tak usah menajiskan, ya, di ayat tadi mengatakan bahwa itu berarti bahwa menunjukkan keinginan Daniel untuk menjaga kekudusan. Hubungannya dengan Allah tidak mau dinajiskan. Ya, dia tetap menjaga kekudusan, ya, dan memprioritaskan Tuhan di atas segala kenikmatan duniawi. Itu ketetapan hati. Ya, mari kita juga akan berketetapan hati untuk mengambil keputusan iman yang berani. Tidak kompromi dengan dosa. Sama-sama katakan tidak kompromi dengan dosa. Tidak menajiskan diri dari perkara-perkara duniawi ini, saudara. Dan mulailah untuk hidup berintegritas. Dimulai dari hal-hal kecil. Mulai dari perkataan kita harus berintegritas. Ya, pikiran kita, pekerjaan kita. Ya. Hal-hal kecil tuh, ya, mulai dari perkataan. Ya. Kalau saya kemarin ngomong di anak muda, kita nggak boleh sama dengan dunia. Sekarang lagi tren-tren di anak muda, tahu nggak nih yang orang-orang tua belakangnya pakai JIR kalau ngomong, jir, anjir, jir. Saya bilang itu nggak sesuai dengan kita sebagai orang-orang percaya. Belum lagi pakai J, nyet, gong. Itu nggak sesuai dengan anak Tuhan, betul ibu-ibu? Dengarnya itu getek gitu loh. Saya percaya anak-anak muda di sini, lagi kemarin saya bicara di Calvary, Youth Calvary, pasti kita punya filter di sini. Pasti sebenarnya waktu kita melakukan itu nggak mau, karena ikut-ikutan aja. Itu bukan lagi gaya hidup anak-anak Tuhan. Wah, kalau yang udah tua-tua, wah saya mah pantang udah nggak ngomongin gitu lagi. Yang udah berkeluarga, saya mah udah nggak ngomong kasar lagi, ya. Tapi jadi saudara kasar. Saudara tulis di WhatsApp story, Instagram story, kata-kata yang menghujat diri sendiri, menghujat keadaan. Seolah-olah saudara tidak seperti orang percaya. Makanya kalau saya suka lihat beberapa story teman-teman saya seluruh di luar kota ya. Kalau orang-orang yang seperti itu, yang perlu saya tegur. Tapi bukan jemaat sini ya. Kalau jemaat saya nggak ngeri negurnya. Nanti saudara keluar di gereja ya. Kamu tadi nulis apa itu di status maluin udah, saya keluar dari gereja. Biar Tuhan sendiri yang negur. Lebih baik saya negur teman-teman di sana. Teman-teman, lu nggak boleh lu anak Tuhan, lu kok buat story kayak gini memuliakan Tuhan nggak? Bagus nggak dilihat sama orang? Lu kayak nggak punya Tuhan aja. Ya. Jarinya belum bertobat. Mulutnya katanya udah bertobat, tapi jarinya yang pakai mulut itu pikirannya terus ya. Waduh, mau maki. Ya. Itu nggak boleh. Dari hal-hal kecil, pikiran kita juga harus diperbaharui. Kemudian perbuatan sehari-hari kita juga harus diperbaharui. Apa yang kita lakukan sehari-hari, jangan suka mengeluh, jangan suka ngeluh, ya bahasa Ibraninya ya. Tante Syuring jago bahasa Ibrani. Ngeluh, gitu. Jangan. Setiap hari kita bersuka cita, kita melakukannya dengan penuh rasa syukur sama Tuhan. Kalau orang lain boleh mengeluh ketika masak, ketika mengerjain pekerjaan sehari-hari, ketika bekerja, tapi kita anak Tuhan punya integritas. Kita harus dengan penuh sukacita melakukannya. Amin. Coba sama-sama katakan, tetapkan hati. Sekali lagi, tetapkan hati untuk tidak kompromi dengan dosa dan mau hidup kudus. Sekarang pegang kepalanya, semuanya pegang kepalanya. Hidup kudus. Sekarang mulutnya hidup kudus. Jarinya setia hidup kudus.
buat Tuhan Yesus. Kita semua harus berubah, saudara ya, supaya kita punya integritas. Itu yang pertama, kita berketetapan hati untuk membangun, ya, membangun integritas. Yang kedua, yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Bagus ya kalau saudara tidak takut apapun. Nggak takut sama orang jahat, nggak takut kekurangan, nggak takut sama setan, nggak takut dibegal, nggak takut sama bencana, nggak takut bersaing dalam bisnis. Tetapi satu yang harus saudara takuti, saudara harus takut sama Tuhan. Ya, saudara takut akan Tuhan. Artinya dalam bahasa Ibrani bukan sien, ketakutan kayak lihat hantu sama Tuhan, bukan. Tetapi takut, punya respect terhadap kekudusan Tuhan, punya respect terhadap yang sudah menebus hidup kita dari dosa, yang menyelamatkan kita sehingga kita punya tempat di dalam kerjaan surga. Punya respect, saudara. Takut itu seperti itu. Ya, kalau saat hari ini saya memberikan privilege, memberikan anugerah buat Ibu Suling nih ya. Ibu Suling, Anda dikasih sebuah rumah sama saya. Oh, amin kan? Nah, saya udah kasih rumah. Kira-kira Bu Suling tuh respect gak sih sama saya? Respect. Respect gak? Respect. Pasti kan Bu Suling? Jangan besok hadir ya di ibadah. Oh, pasti Pak Guru. Bu Suling bisa bantu Mas sebentar. Ini ada ini. Oh, apa yang bisa saya bantu? Udah dikasih rumah, betul. Itu respect. Takut akan Tuhan seperti itu. Kita sudah diselamatkan. Kita punya respect, hormat terhadap Tuhan dan juga kekudusannya. Ya, seperti itu saudara. Takut akan Tuhan. Itu yang kedua untuk kita membangun integritas ya. Nah, story Daniel kita lanjutkan ya. Tadi ada larangan apa saudara? Nggak boleh beribadah, nggak boleh doa kepada Tuhannya. Selama sebulan penuh, berapa hari tadi? 30 hari harus minta kepada raja. Nah, kita akan baca coba ya. Ini bukan karangan saya, tapi ini firman Tuhan. Dalam Daniel 6 ayat 8. Ini larangan raja untuk berdoa dan beribadah. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan. Nah, ada satu ketetapan, ada satu larangan, tetapi ada juga dampaknya. Kalau Anda tidak melakukan itu, Anda masuk ke gua singa. Wah, ada satu larangan, ada satu kenikmatan, dapat sesuatu dari raja. Tetapi ada bahayanya. Kalau tidak melakukan apa yang dilarang raja, maka dia akan masuk ke gua singa. Terus Daniel mendengar ayat 11. Coba ayat 11. Ayat 11. Baca sama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah mana? Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. 3 kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya dalam tiap-tiap hari. Sehingga peraturan raja kira-kira diindahkan ya sama Daniel. Ini artinya ketika Daniel punya integritas, dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Walaupun pada waktu itu juga Daniel nggak bisa melihat Tuhan, sama kayak zaman sekarang saudara. Ya, cuman peraturannya mungkin lebih tegas pada waktu zaman dulu ya. Tetapi Daniel juga nggak bisa ketemu Tuhan gini. Tapi dia takut kepada Tuhan daripada kepada raja yang membuat peraturan itu. Daniel memiliki integritas sehingga Daniel lebih takut akan Tuhan daripada takut pada peraturan manusia. Meskipun Daniel dimasukkan ke gua singa, akhirnya Daniel dimasukin ke gua singa loh, karena melanggar. Karena peraturan itu udah ada capnya, dicap, dan siapa yang melanggar akan dimasukkan ke gua singa. Karena ini adalah
jebakan daripada orang-orang yang iri hati, dimasukkan ke gua singa. Tetapi ketika Daniel punya ketetapan hati, dan ketika Daniel takut akan Tuhan, kira-kira dibiarin gak Daniel dimakan sama singa? Nanti saudara baca ayat selanjutnya, itu ada sesuatu yang luar biasa. Ketika Daniel dimasukin ke lubang singa, katanya ya, kalau zaman dulu tuh singa-singa ini dibiarin lapar, nggak makan. Jadi setiap orang dilemparkan ke lubang singa itu, ke gua singa itu, belum sampai bawah udah disergap, dicabik-cabik, dimakan. Tetapi apa yang terjadi ketika Daniel dimasukkan ke gua singa? Raja juga hatinya sebenarnya udah, wah ini jebakan dari teman-teman Daniel nih, dari petinggi-petinggi istana nih. Dia udah sedih. Tetapi ketika Daniel dimasukkan, Daniel tidak diapa-apain sama singa. Ya, ada pembelaan Tuhan. Itu namanya pembelaan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Jangan kita takut sama manusia. Ketika kita takut sama manusia, Tuhan nggak ngebela kita. Tapi ketika kita takut sama Tuhan, punya integritas, tetap takut akan Tuhan, apapun yang terjadi, kita dibela Tuhan. Amin. Ya, ini persiapan. Kalau sekali waktu nanti datang masalah yang sukar, saudara harus tetap takut akan Tuhan. Ya, amin. Takut akan Tuhan bukanlah membuat kita lari, tetapi rasa hormat tadi, rasa kagum, rasa kebesaran Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan juga rasa hormat kita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita, zaman sekarang penuh dengan godaan kompromi dengan dosa, kehidupan sosial, ekonomi, bisnis, pekerjaan, studi, relationship, ya, itu harus takut akan Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu saya bicara di Calvary Youth tentang pacaran yang sehat. Ya, itu kalau kita nggak punya integritas, banyak anak-anak muda sekarang yang jatuh dalam dosa. Itu kita benar-benar harus punya integritas. Kita harus membangun integritas itu agar kita punya rasa takut akan Tuhan. Ya. Dan ketika hidup kita ini penuh dengan integritas, rasa takut akan Tuhan itu menjadi warning, menjadi guard dalam kehidupan kita. Ya, oh kita nggak boleh melakukan itu nggak boleh, itu salah. Ya. Itu sehingga kita ada nggak bilang itu nggak apa-apa lah, ngomong-ngomong jir itu biasa, Pak Gembala. Anak muda sekarang mah nggak ngomong jir lah, kurang oke. Pakai jir sekarang, pakai jing, pakai nyet, pakai gong. Ya kita beda, saudara. Kita punya wibawa ilahi, saudara. Hidup kita dipenuhi dengan kerajaan Tuhan, saudara. Wah, kita harus punya integritas, saudara. Loh, kok lu nggak ikut-ikutan ngomong jir gong Mesir, jigong ya? Kok lu nggak ikut-ikutan ngomong gitu? Di dalam hatinya, aku punya wibawa Tuhan. Itu harus kita bawa terus. Sehingga beda melihat, wah, Hera yang dulu, nggak apa-apa ya, dikasih contoh lagi. Hera yang dulu beda sama yang sekarang. Nggak, saya harus izin dulu, takutnya kesinggung. Pulang dari sini dia marah-marah sama saya. Jangan kasih contoh saya. Hera yang dulu beda sama sekarang. Dulu ya pemarah dia, tapi sekarang dia wajahnya penuh dengan kasih. Dulu tuh, dia tuh berdegong orangnya, ya, bukan gue Hera yang lain, berdegong orangnya. Tapi sekarang, penuh dengan kasih, ya. Itu kita harus punya integritas, ya. Takut akan Tuhan menjadikan guard, menjadikan penjaga dalam kehidupan kita, sehingga melahirkan hidup yang berintegritas. Sama-sama katakan takut akan Tuhan. Lihat sebelahnya, lu takut akan Tuhan? Harus, kita bilangin harus. Ya. Nah ini yang terakhir, impact atau dampak. Dampak ketika kita takut akan Tuhan, yang pertama adalah bagi diri kita sendiri. Dampaknya adalah ketenangan dan wibawa. Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita punya integritas, kita punya ketenangan dan wibawa. Nggak takut hatinya tuh nggak takut ada rasa bersalah gitu ya. Takut ketahuan. Nah ini orang-orang yang tidak berintegritas biasanya gitu, takut ketahuan, disiksa oleh dosa.
Ya, sehingga orang yang punya integritas buat dirinya menjadi tenang, hidupnya tenang, tidurnya tenang, enak, nyenyak, gitu, seru. Enggak, waduh, saya udah berbuat salah ya, atau takut ketahuan, saya korupsi ya. Orang yang korupsi, apalagi korupsi besar mau kecil ya, yang kira-kira banyak uangnya itu korupsi itu, emang enak tidurnya? Enggak, seru. Itu pasti deg-degan. KPK. Mungkin dalam mimpinya juga yang korupsi itu lagi mimpi, KPK. Ya, nggak tenang. Tetapi orang yang punya integritas jadi tenang, bumbunya enak. Kadang-kadang kebablasan sampai siang, nggak kerja, nggak seru ya. Jadi bumbunya enak, tidurnya enak, tenang, dan punya wibawa. Kemana-mana kita bawa integritas kita. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang punya integritas, yang punya rule kerajaan. Nggak boleh ngomong kotor, pikiran kotor, perbuatan kotor nggak boleh. Ya, coba bilang sama sebelah kiri kanannya, kita warga kerajaan. Ya beda dong, warga kerajaan beda. Jalan juga nggak gitu, agar tegak dikit. Tapi bukan sombong ya, bedanya sama sombong, tegak dikit. Wah, anak Tuhan punya integritas, ya, punya wibawa. Yang kedua, dampaknya enggak, yang tadi dampak bagi relasi, yaitu kepercayaan yang kokoh. Ketika kita punya integritas buat diri kita sendiri, hidup kita tenang dan punya wibawa. Bagi relasi, dampaknya itu kepercayaan yang kokoh. Ketika kita punya integritas, suami istri jangan takut istri atau suaminya selingkuh. Orang yang punya integritas, dia punya rasa takut akan Tuhan. Gak mungkin selingkuh. Amin. Siapa yang selingkuh? Oh, gak ada yang selingkuh. Puji Tuhan. Gak ada yang selingkuh. Karena punya integritas. Dan itu kepercayaan yang kokoh. Suami menjaga, ya, walaupun banyak godaan, misalnya banyak yang suka, ya, banyak yang deketin karena uangnya banyak, misalnya banyak yang deketin, tapi enggak punya integritas supaya menjaga hidup kekudusan dalam pernikahan. Ya, kepercayaan, persahabatan, bisnis, pelayanan, janji ditepati, rahasia dijaga, komitmen dipegang. Ya. Kalau saudara punya integritas, maka relasi itu akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, dampak bagi dunia. Ya. Ketika kita berintegritas, hidup kita punya integritas, itu memberikan dampak ilahi buat dunia ini. Manusia tidak akan diingat ketika dia meninggal kekayaannya atau jabatannya, tetapi manusia itu akan dikenang karena integritasnya. Luar biasa, baik, bijaksana, itu yang diingat, ya. Jadi ketika kita punya integritas, maka kita akan diingat oleh dunia ini, dan kita bisa memberikan dampak-dampak positif yang luar biasa. Amin. Ya. Saudaraku, bangunlah integritas. Build integrity. Sama-sama katakan build integrity. Sama-sama baca. Maka ketika saudara hidup berintegritas, saudara akan melihat perubahan, katakan amin. Melihat masa depan, katakan amin. Melihat apalagi kebahagiaan, katakan amin. Melihat perbuatan ajaib dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Saya menanti untuk maju depan. Ya, ketika kita berintegritas, ya, maka kita akan melihat perubahan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Memang nggak seperti membalikan telapak tangan, ya. Itu ada proses. Tetapi kalau kita terus membangun integritas, maka kita akan melihat perubahan. Kita melihat masa depan. Kita akan melihat kebahagiaan, perbuatan-perbuatan ajaib dan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar betapa baiknya Tuhan, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Orang yang punya integritas akan melihat kebaikan Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun kita semua lewati api. Tuntunku lewati Dalam gelap. api. Dalam gelap Yesus ada buat Kau ada bagi. orang yang berintegritas selalu disertai oleh Ku tak Tuhan. sungguh kau apaku. Dia sahabat kita. Dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saksikan Amin. kebaikan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama kita bagi diri, angkat tangan dulu. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Yes. Sepanjang hidupku Kau setia. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami mau hidup Sepanjang berintegritas. hidupku Kau Sehingga sepanjang hidup kami akan melihat perubahan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ku nyanyi kebaikan. Betapa angkat tanganmu, sama-sama katakan. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, kebahagiaan itu menjadi bagian kami. Tidak mau dicuri oleh si iblis. Masa depan yang penuh dengan harapan itu bagian kami Tuhan. Oleh sebab itu hari ini tanamkan firman-Mu agar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini akan hidup berintegritas, membangun integritas itu, ketetapan hati kami Tuhan Yesus, agar kami tidak kena kompromi dengan dosa. Kami memantapkan hati kami agar kami Tuhan Yesus memiliki iman yang kuat.
dimanapun kami berada, di keluarga kami, ketika kami bekerja, ketika kami ada di sekolah, di tempat kuliah, ketika kami sedang bisnis, ketika kami ada dimanapun juga, biarlah kami tetap berintegritas, tetap takut akan Tuhan, sehingga kami tidak akan menajiskan diri kami dengan dosa-dosa, tidak akan menajiskan diri kami dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Punya integritas, takut akan Tuhan. Kami adalah warga-warga kerajaan Allah yang identitas kami ini tidak akan pernah dicuri oleh situs. Hamba berdoa pada saat ini, kalau di antara ada anak-anakmu Tuhan Yesus yang sudah mulai dicuri identitasnya sebagai warga kerajaan Allah karena dosa merasuk, karena kuasa kegelapan merasuk, aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bertobat Tuhan Yesus, hidup berintegritas, menetapkan hati kami untuk tidak kompromi dengan dosa dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman Tuhan, materaikan dengan kuasa Roh Kudus, agar mulai hari ini setiap kami punya integritas dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang sudah diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan. Kalvaris Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvaris Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBS Kalvaris Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami And be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvaris Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvaris Sukabumi jam 9 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hari yang tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Moment di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Lalu Meet with Worship Spesial Natal akan mulai tayang bulan Desember setiap hari Jumat jam 8 malam di YouTube channel GBS Calvary. So, stay tuned. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Lalu kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk buruan join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa sebagai penopang bagi gereja di Kalvaris Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvaris Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Minggu depan juga kita akan ada Holy Communion. Mari kita ikuti perjamuan kudus ini agar kita bisa terus bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. So, see you there. Oh ya, hari ini juga di GBS Kalvaris Sukabumi sedang jual lumpia loh dengan variasi 5 rasa, yaitu smoked egg mayo, Creamy carbonara, spicy chicken bolognese, cheeseburger, dan mozzarella. Kalau aku sih paling suka rasa cheeseburger. Kalau kamu? Kalau aku lebih suka yang creamy carbonara, tapi semuanya enak-enak banget. Stoknya juga terbatas, and as always selalu cepat habis. Karena minggu ini adalah minggu terakhir penjualan lumpia lumer, so bagi Anda jemaat Tuhan yang ingin membeli lumpia lumer, setelah pulang ibadah bisa langsung ke counter di depan gereja sebelum kehabisan ya. Yuk mari kita bersama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan dana Natal tahun ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan pada Tuhan melalui gereja GBS Kalvaris Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau juga bisa memberikan persembahan secara langsung. Melalui nomor persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvaris Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk pembinaan iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvaris Sukabumi this week. Have a amazing Sunday and Jesus bless you. Ya, terima kasih untuk kesabarannya. Itu adalah jadwal ibadah minggu ini, dan midweek worship minggu ini kembali diadakan di GBS ya. Nah, nanti untuk yang memesan mie ayam panggang, pulangnya bisa langsung diambil ya, sudah siap. Dan juga ada penjualan lumpia lumer terakhir hari ini. Jadi nanti pulang ibadah bisa membeli di counter di depan ya. Kemudian minggu ini MWW Christmas sudah mulai tayang. Doakan ya supaya tidak ada kendala juga di dalam proses pengeditan dan juga penayangannya. Hari ini ada pembagian amplop persepuluhan, jadi nanti tolong Aser untuk membagikan. Dan juga yang belum mendapatkan amplop Natal untuk persembahan Natal bisa juga ambil di Aser. Sedangkan pengumpulan amplop dana Natal itu akan dilakukan di minggu kedua, yaitu tanggal 14 Desember. Dana Natal yang saat ini sudah terkumpul, baik itu dari hasil penjualan makanan, dari amplop persembahan, dan juga ada sumbangan dari donasi yang memasak iklan, dan juga yang mempersembahkan amplop Natal, itu terkumpul kurang lebih ya, karena ada buntutnya, saya lupa. Tadi Surya ngasih tahu 33.500.000, sekitar segitu ya, 33.500.000, dan target adalah 40 juta. Jadi masih kurang sekitar 6,5 juta. Tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan ya, puji Tuhan. Dan satu lagi pengumuman, hari Selasa ini ada Natal bersama GBS Jabar Banten di Bandung yang waktu itu saya umumkan ya, yang akan dilaksanakan di Kristus Membela. Tetapi maaf, mungkin karena kuotanya terbatas, hanya beberapa orang saja yang bisa ikut ke sana, karena Bapak Gembala sama saya juga tidak bisa mendampingi karena saya lagi menjalani proses pengobatan ya. Jadi yang udah pasti satu mobil. Satu lagi, bagaimana Bapak Surya hari ini? Bisa. Bapak Surya di mana? Di atas ya kan? Soalnya harus jawabannya hari ini karena ini ya, berarti kalau Bapak Surya bersedia, kemarin sudah ada yang bisa mendaftar, ini enggak? Berarti tersedia kuota berapa lagi kalau di belakang Sur? Tiga ya? Tiga orang lagi, gitu. Karena yang nanti ikut Surya, Kiki yang ikut di belakang ada 3 yang kosong. Jadi kalau yang mau ulang ibadah ini segera mendaftar. Mungkin ada yang mau ikut gitu ya. Perginya jam 10 kumpul di sini ya, langsung di kecamatan. Ya, betul ya. Jam 10 acaranya mulai jam 4 ke Bandung ya. Nah, oke, siapa yang mau ikut ada 3 kuota lagi. Ya, buruan nanti pulang ibadah segera langsung hubungi Bapak Ketua, boleh ke saya, boleh bilangnya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja ya pengumumannya. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan dilakukan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, baik secara jasmani maupun juga terlebih rohani pada pagi hari ini. Biar Bapa berkat rohani ini juga boleh menjadi satu kekuatan bekal untuk kami Tuhan, untuk kami terus mengadakan juga perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini, bukan karena kami tetapi karena kasih Tuhan semata. Biar Tuhan kalau sebentar kami akan menjalankan persembahan, Tuhan yang akan menyucikan setiap hati-hati kami supaya kami juga belajar untuk memberikan yang terbaik
pemberian kami besar atau kecil, tapi Tuhan ketika kami memberi dengan tulus hati, kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pemberian ini Tuhan Yesus, sehingga persembahan yang dilakukan saat ini boleh juga memajukan pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Persembahan dijalankan 2 kali, yang pita merah itu untuk dana Natal. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Mari berikan dengan bersukacita. Yang diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hey
Tuhan yang selalu memperhatikan dengan detail kehidupan kami. Apa yang kami makan, kami pakai. Tuhan selalu menyiapkan untuk kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalaupun kami harus melalui proses-proses, apakah itu sakit penyakit, masalah-masalah keuangan dalam keluarga, masalah-masalah bentrokan dengan relasi, Tuhan Yesus, itu biarlah menjadi satu latihan rohani kami, agar kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kami tidak mau kalah dengan keadaan ini. Kami tidak mau kalah dengan semua tipu muslihat daripada si iblis. Kami adalah pemenang-pemenang. Dan kami mulai detik ini akan terus membangun integritas itu, Tuhan Yesus. Sehingga kami akan melihat perubahan, kami akan melihat mujizat, kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sedang sembuhkan. Bahkan Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang datang dengan permasalahan kami, yang begitu banyak beban-beban kami, Tuhan sedang menyelesaikannya satu persatu menurut waktu dan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau kami datang dengan kesedihan hati, Tuhan pasti hiburkan apapun yang menjadi kesedihan hati kami itu, Tuhan Yesus. Kalau kami datang dengan beban, Tuhan Yesus, Tuhan akan angkat semua beban itu, Tuhan Yesus. Karena Engkau yang mampu untuk kami berharap, Tuhan Yesus. Karena Engkau yang mampu untuk mengangkat semua beban itu, dan kami terus berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini menjadi hari Minggu yang luar biasa, menutup bulan ini dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Kami percaya bulan depan, besok, kami akan masuk dengan waktu yang luar biasa, dengan berkat-berkat Tuhan yang pasti Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.